Halo pemirsa Bincang Sehati, senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kesehatan kulit, aduh ini kayaknya lagi di mana-mana ya, lagi skincare di mana-mana biar muka kita glowing, halus, lembut seperti pantat bayi gitu ya, dan lain sebagainya. Semua orang berlomba-lomba, mulai dari harga yang puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan gitu ya, sampai mungkin ratusan juta gitu ya. Karena pernah ngeliat tuh ada orang treatment untuk membuat mukanya glowing gitu ya, tuh sampai ratusan juta. Kalau ada duitnya sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita berbicara tentang yang paling basic, orang ingin apa sih di kulit wajahnya? Pasti yang pertama adalah biar nggak berjerawat, dok. Nah ini menjadi satu permasalahan kulit yang paling banyak dialami oleh kita semuanya gitu ya, yaitu masalah jerawat. Dan kadang-kala kita kayak karena nggak sabar gitu kayak gitu ya, dipencet-pencetin, bukannya tambah bersih, tambah halus, tambah glowing, malah menyebar ya, terus kayak bopeng-bopeng nggak jelas gitu ya. Nah akhirnya kayak aduh semakin nyesel dengan jerawatnya. Terus gimana sih cara mengatasi jerawat yang benar? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Gimana sih cara yang efektif supaya jerawat-jerawat itu pada kabur dari kulit muka kita gitu ya. Nah berbicara tentang kesehatan kulit, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan kulit yang kayaknya udah terlanjur diserap gitu ya. Apalagi diserapnya udah mentah-mentah sama masyarakat kita. Dan kita harus luruskan apakah ini beneran fakta atau cuma mitos belaka, atau sebenarnya bukan fakta, bukan mitos, tapi sesuai dengan penggunaan dan kebutuhan ya. Oke, kita lihat yang pertama. Semakin tinggi SPF, semakin kulit kita bisa terlindungi dari paparan sinar UV gitu ya. Kan kita ngerti ada UVA, UVB, UVC gitu ya. Yang sebenarnya masing-masing itu punya manfaat dan kerugiannya masing-masing gitu ya kalau akhirnya terpapar secara berlebihan. Nah kalau kita berbicara tentang Indonesia, negara yang tropis, wah apalagi belakangan ini ya kayaknya sunscreen, sunblock dan lain sebagainya itu sekarang lagi laris manis karena kita udah kayak sebulanan terakhir ini kali ya yang kita ngerasain. Gak tau deh, kalau di Jabodetabek sih iya ya, itu panasnya luar biasa, apalagi kalau siang gitu ya. Tapi nggak ngerti kalau di daerah yang lain. Nah, salah satu yang bisa diantisipasi dengan kondisi cuaca yang ekstrim ini adalah dengan menggunakan sunscreen atau sunblock. Nah, yang selalu dilihat adalah, oh karena panas gini dok, aku pakainya SPF paling tinggi deh. Berapa sih? Kayaknya setahu saya 50 ya. Nggak tahu kalau ada yang lebih gede dari itu gitu ya. Mungkin ada yang lebih tinggi dari itu. Dan akhirnya kita kepikiran semakin tinggi nilai SPF-nya akan semakin baik dalam melindungi kulit wajah kita. Karena kalau panas gini berarti harus yang tinggi banget nih SPF-nya supaya kulit kita nggak terbakar, supaya kulit kita nggak gosong. Ya iya kali kita udah lama-lama putihin kulit muka, udah treatment segala macam, tiba-tiba keluar sebentar sejam buat makan siang, pulang-pulang udah gosong. Nah sebenarnya pengaruh nggak sih antara nilai SPF yang tinggi dan juga kemampuan untuk melindungi kulit kita? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Kualitas tidur katanya bisa memengaruhi kondisi kulit kita. Kan selama ini kita kepikiran, masa sih tidur bisa memengaruhi kondisi kulit kita? Yang bisa adalah dengan perawatan ya. Skincare, di laser lah, di ini peeling dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita sampai nggak kepikiran bahwasanya kok tidur kan harusnya perawatan, minum air putih, makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Nah ada nggak sih hubungan antara orang yang tidurnya itu teratur rutin dari jam semisal 10 malam sampai jam 5 subuh gitu ya, atau dengan orang-orang kayak gimana dong dok, kan kita kerjanya shift-shiftan gitu, pas dapat shift malam so otomatis kayak kita harus bergadang dan lain sebagainya. Nah ada hubungan gak sih antara kualitas tidur, durasi juga mungkin ya, dengan kondisi kulit seseorang? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Retinol katanya bisa membuat kulit wajah kita itu menipis. Nah ini dia. Retinol ini kalau Anda searching entah di Google gitu ya, ataupun Anda di situs berbagi video gitu ya, banyak tuh yang ngejelasin.
oh ini mengandung retinol nih, bagus, serumnya mengandung retinol, ini mengandung retinol dan lain sebagainya. Nah di satu sisi ada orang bilang kayak, oh retinol ini bikin kulit kita menipis. Menipisnya tuh bisa jadi positif negatif ya, karena mungkin menipisnya orang takut kayak, waduh nanti kalau menipis bisa sensitif dong kulitnya. Tapi orang juga berpikir kayak, oh menipis bagus dong, ini untuk peeling alami seperti itu. Tapi di satu sisi ada yang bilang, oh itu justru memproduksi kolagen yang bagus untuk kesehatan kulit kita, yang bikin kulit kita jadi lebih tebal, lebih kenyal dan lain sebagainya. Nah sebenarnya fungsi retinol ini apa? Karena jujur ya sekarang itu kalau Anda searching seputar retinol tuh banyak banget produk-produk skincare yang menggunakan retinol. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Bengkuang dapat mencerahkan kulit. Nah gitu ya. Jadi bengkuang atau bengkoang lah ya gitu enaknya kalau bahasa Indonesia ya gitu ya. Nah ini jadi salah satu jenis buah yang banyak diminati dan digemari oleh orang-orang. Kan ada ya orang entah itu dimakan, dijadiin, ditempel-tempelin atau dia ditumbuk-tumbuk terus kemudian dijadiin masker. Ya, nah itu kita nggak ngerti. Tapi intinya gini, ada banyak sekali buah yang katanya bermanfaat baik untuk kesehatan kulit wajah kita. Nah salah satunya adalah bengkoang yang nggak ngerti apa mungkin ya gitu ya. Mungkin karena warnanya putih gitu ya. Jadi kayak, ya kalau dimaskerin, dipupuk-pupukin di kulit wajah kita, jadi kan akan kelihatan lebih putih gitu ya. Kecuali kalau yang dipupukin adalah buah naga, ya jadi merah mukanya ya, nggak jadi putih gitu ya. Nanti akan kita bahas ya, ada nggak sih pengaruh bengkoang dengan kesehatan kulit wajah kita? Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Double cleansing, itu katanya penting untuk kesehatan kulit. Jadi gini, untuk Anda wanita gitu ya, yang aktivitasnya berat atau mungkin outdoor tapi Anda harus full set make up gitu ya. Wah, ini kan jadi challenge besar ya. Sampai pulang ke rumah udah capek tapi harus bersihin make up. Wah, itu PR banget ya. Nah, orang bilang bahwasanya kalau bersihin make up dan lain sebagainya itu nggak boleh cuma sekali. Nah, ada namanya double cleansing. Yang pertama, ini harus yang mengandung seperti minyak gitu ya untuk residu make up karena tabir surya yang udah kepapar seharian gitu ya. Dan kedua adalah yang mengandung air. Jadi untuk kotoran, debu dan lain sebagainya. Perlu nggak sih double cleansing atau kayak dok aku udah males banget capek sekali aja gitu ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan kulit dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan kulit. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Anggana Rafika PSPDV, spesialis dermatovenereologi dari Brawijaya Hospital Tangerang. Assalamualaikum, selamat pagi dok, apa kabar? Waalaikumsalam, Sehat ya, selamat dok? pagi, baik. Alhamdulillah. Sehat. Oke dok, hari ini kita akan ngobrol dengan orang yang tepat karena dokter sebagai dokter kulit juga kulit wajahnya mulus banget gitu ya. Ini jadi idaman para wanita di luar sana, nggak hanya wanita, pria juga banyak yang pingin punya wajah seperti dokter gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang bagaimana supaya kulit muka kita halus dan sebagainya kan di luaran itu banyak dok. Karena mungkin dokternya dokter Google kali ya. Jadi akhirnya kayak nggak tahu bener, nggak tahu enggak gitu. Jadi salah kaprah. Ya, kita banyak. luruskan ya. Sebelum bahas tentang jerawat, kita bahas mitos faktanya. Yang pertama adalah, nah ini nih, sekarang kan di sekitar Jabodetabek tuh panas nggak ngerti mungkin seluruh Indonesia kali ya. Itu panasnya kan Luar biasa. luar biasa gitu, ekstrim banget. Akhirnya orang memilih kayak, oh kalau gitu aku mau pakai sunscreen, sunblock yang SPF-nya tuh tinggi banget. Paling tinggi berapa sih dok? Sampai sekarang bahkan ada yang sampai 70 juga ada, yang mengklaim sampai 100 juga ada. Tapi mostly biasanya 15, 30, 50 gitu. Nah itu dia. Akhirnya orang kayak kepikiran, ya udah karena ekstrim biar mukaku nggak gosong, nggak kena kanker kulit dan lain sebagainya, aku pakai SPF paling tinggi. Betul nggak sih seperti itu? Ada betulnya, tapi harus dengan catatannya panjang nih. Syarat dan ketentuan berlakunya Iya, panjang ya? panjang. Gitu. Oke, Karena gimana? gini, SPF 15 sendiri itu melindungi sekitar 93% atau 95%. Nah, SPF 30 itu melindungi kulit kita 97% dari sinar UVB. Oke.
yang SPF 50 itu 98%. Jadi sebetulnya perbedaannya itu tipis ya. Ya. Okay. Makanya yang penting diperhatikan adalah bagaimana cara penggunaannya. Sudah betul atau belum. Jumlahnya, dosisnya sudah sesuai atau belum, dan kita sering atau rajin reapply apa enggak gitu ya. Karena si SPF sendiri itu kan singkatan dari Sun Protection Factor, itu adalah kemampuan sunscreen untuk melindungi dari sinar ultraviolet B. Jadi secara teori begini, misalnya kita oleskan SPF itu SPF 10 gitu ya. Berarti kita bisa 10 kali lipat lebih tahan berada lebih lama di paparan sinar matahari tanpa kulit kita memerah. Oh, gitu. dibanding orang yang tidak pakai. Dibandingkan orang yang tidak pakai sunscreen, dibandingkan kulit kita yang nggak pakai sunscreen. Nah, tapi hal itu bisa dicapai apabila kita mengoleskannya betul-betul tebel nih. Secara teori itu 2 mg per cm persegi. Berarti kalau misalnya kita mau pakai seluruh tubuh, itu berarti sekitar 30 gram sunscreen itu harus kita pakai rata. Kalau untuk wajah mungkin bisa sekitar 0,5 sampai 1,5 gram. Gitu. Atau kalau yang sering diinikan adalah sepertiga sampai setengah sendok teh. Itu segitu, setebel itu baru bisa berefek gitu, baru bisa efektif gitu. Jadi mau berapa setinggi apapun SPF-nya, kalau kita pakai cuma seujung jari, ya nggak akan bisa nggak akan bisa efektif. Oh, oke, I see. Berarti sebenarnya SPF itu bukan tinggi atau tidaknya ya, itu tidak terlalu signifikan banget ya, karena cuma beda berapa persen, dan itu kayak ya bisa up and down lah gitu. Masalahnya adalah di proteksinya, kita mau reapply-nya juga gitu ya. Iya, apalagi kalau kita outdoor, kita harus reapply setiap 2-3 jam sekali. Itu untuk UVB. Lah, sedangkan kita tahu ultraviolet itu ada ultraviolet A, ada ultraviolet B gitu ya. Kita juga saat ini sering pegang gadget gitu ya, ada sinar tampak. Jadi lebih bagus lagi kalau kita menggunakan sunscreen itu yang broad spectrum. Jadi tidak hanya kita lihat angka SPF-nya, tapi juga ada angka perlindungan untuk UVA-nya. Biasanya di situ ada tulisan PA plus 2, PA plus 3. Nah, itu penting untuk, jadi jangan cuma SPF-nya aja, tapi dilihat juga PA-nya berapa. Nah, sekarang juga banyak sunscreen yang menawarkan perlindungan untuk yang blue light. Jadi untuk sinar tampak, karena kita kan sering pakai HP nih, nah itu juga ngefek juga tuh. Ya, apalagi kalau yang punya flek gitu. Nah, itu penting. Jadi SPF boleh minimal SPF 30 kita pakai, gunakan dosisnya yang sesuai. Kalau kita di outdoor, kita sering reapply, gunakan juga yang mempunyai perlindungan terhadap UVA dan itu visible light. Oke, gitu. Jadi intinya nilai dari SPF tidak terlalu berpengaruh, yang penting pengaruhnya adalah bagaimana kita reapply-nya ya gitu ya, per kurang lebih 2-3 jam sekitar sekali. Sekitar 2-3 jam sekali kalau kita outdoor. Kalau outdoor ya. Kalau indoor tetap harus pakai nggak sih, Dok? Kalau indoor sebaiknya juga pakai, karena UV itu kan masuk lewat jendela gitu. Oke ya. Oke, Dok. Ya, jadi udah ketahuan ya pemirsa ya, mana yang kita butuhkan dan bagaimana cara yang benar adalah reapply-nya, bukan tinggi-tinggian SPF-nya gitu ya. Dan dosisnya. Dosisnya. Oh ya, tadi yang berapa gram gitu ya. Oke ya. Jadi jangan juga pakai blok-blok. Tebel banget ya, kayak dempul. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua ya. Kualitas tidur. Nah, katanya bisa pengaruhi kondisi kulit nggak sih? Itu fakta. Ya, itu fakta gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma tentang kondisi kulit ya. Jadi badan kita itu kan memiliki suatu irama sirkadian. Jadi pada saat malam itu mulai diproduksi hormon melatonin untuk supaya kita lebih nyenyak tidurnya. Terus nanti ketika pagi itu kortisolnya mulai naik. Nah, kalau kita pola tidurnya tidak bagus gitu ya, akan terjadi gangguan dari irama sirkadian ini. Terutama pada orang-orang yang memiliki penyakit kulit yang kronis, misalnya seperti psoriasis, kemudian eksim, bahkan juga jerawat gitu ya. Kalau ada gangguan di pola tidur ini, itu kadar kortisol dalam darah dia akan meningkat, dan mediator-mediator peradangan juga akan meningkat, akibatnya jadi lebih sering eksaserbasi, jadi lebih sering kambuh dan memperburuk itu. Itu yang pertama, itu kalau memang punya penyakit kulit ya. Selanjutnya juga bisa menurunkan kekencangan kulit kita, jadi lebih gampang untuk aging. Sayang, jangan sering-sering begadang. Lebih baik kita 6-8 jam sehari dengan pola tidur yang sesuai gitu ya. Nah, itu lebih bagus.
Oh, jadi kalau mau punya kulit yang lebih sehat, jangan suka begadang ya dok. Tidurnya harus pas waktunya Iya. gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dok, ini lagi nggak tahu, kayaknya lagi viral di mana-mana ya. Retinol, wah, kayaknya suka tuh. Oh ini mengandung retinol, ini mengandung retinol. Setelah kemarin kolagen ya, gitu ya, kolagen, retinol, lain sebagainya itu gimana dok? Jadi retinol itu kalau misalnya tadi ditanya apakah bisa menipiskan kulit, itu mitos sekali ya. Mitos. Mitos oke. banget karena retinol ini sebenarnya termasuk ke dalam golongan vitamin A. Vitamin A ini itu justru dewanya anti aging itu di sini. Gitu. Jadi retinol itu justru bisa menebalkan kulit. Kita tahu bahwa kulit kita itu ada 3 lapisan. Di atas tuh ada epidermis, bawahnya ada dermis yang banyak kolagen, elastin dan segala macam. Nah, yang paling bawah itu subkutis. Retinol ini justru bisa membantu pembentukan kolagen jadi lebih tebal. Jadi justru sebenarnya bisa tampak lebih kencang, lebih awet muda itu justru dengan penggunaan retinol dan golongan-golongan vitamin A gitu. Cuman memang pada awal penggunaannya, apalagi kalau orang yang tidak terbiasa menggunakan retinol, itu biasanya akan ada efek perih, kemerahan. Memang itu di awal itu wajar terjadi. Nah, tips dan triknya gimana? Kita pakai mulai dari dosis yang paling rendah. Jadi start from low dose, kemudian kita mulai naikkan dan tidak usah dipakai setiap hari. Jadi cukup 2 malam sekali, 3 malam sekali, dibarengi dengan penggunaan moisturizer. Nah, terus kemudian pelan-pelan aja pakainya. Nanti ketika kulit sudah mulai terbiasa, boleh mau pakai setiap malam pun nggak apa-apa. Oh, jadi adaptasi dulu lah ya kulitnya Iya, supaya nggak kerasa tadi perih dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Bentuk retinol juga menentukan apakah serum ataukah krim gitu Nah, itu ya. dia. Biasanya kalau krim lebih tidak iritatif gitu. Tapi tetap kalau misalnya mau mengurangi efek iritasinya, gunakan moisturizer setelahnya juga boleh. Oke, jadi sudah jelas ya pemirsa ya seputar pemanfaatan retinol. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, ini dia. Bengkoang dong, buah bengkuang atau bengkoang gitu ya. Itu gimana? Kan banyak tuh ya, entah dimakan, entah diapain, entah ditumbuh terus jadi masker dan jadi sebagainya. masker. Itu gimana tuh? Jadi gini, bengkoang sendiri itu memang di dalamnya mengandung vitamin dan juga flavonoid yang penting untuk antioksidan. Akan tetapi seberapa banyak sih kita harus makan bengkoang, kemudian seberapa besar persentase bengkoang yang makanan harus ada di skincare kita yang betul-betul bisa menunjukkan bahwa bisa bengkoang ini betul-betul efektif untuk menghambat proses pigmentasi kulit ini belum ada. Jadi kalau kita mau menentukan apakah satu efektif atau tidak itu kan trialnya panjang ya. Betul. Ada uji laboratorium, kemudian ada in vivo, ada clinical trial dan yang lain-lain. Nah, ini harus dijalani dulu sampai akhirnya bisa ketemu berapa persen nih bengkoang yang efektif. Nah, itu sepanjang pengetahuan saya itu belum ada sampai sekarang gitu. Jadi silakan aja mau makan bengkoang boleh, mau buat masker juga silahkan, mau pakai skincare yang mengandung bengkoang juga silahkan, tapi hasilnya pasti akan berbeda-beda setiap individu. Gitu. Kan banyak tuh hand and body lotion yang mengandung bengkoang, itu gimana? Coba dilihat ada ini kandungan yang lain lagi nggak selain bengkoang yang mungkin sudah terbukti memang secara efektif bisa untuk mencerahkan kulit, misalnya niacinamide, arbutin dan yang lain-lain. Mungkin di dalamnya juga ada itunya. Atau sekadar aroma aja. Nggak bener itu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah ini dia, double cleansing. Ya. Di satu sisi orang harus karena perawatannya kan berlapis gitu. Tapi ada satu, dok udah capek, riweh sekali aja udah kelar gitu. Itu gimana dok, double cleansing? Itu 50-50 ya. Karena tergantung aktivitas orangnya, tergantung kebiasaan make up-nya juga. Kalau misalnya menggunakan make up yang tebal, double cleansing disarankan. Kenapa? Karena double cleansing kan menggunakan oil base di awalnya. Biasanya kan make up sekarang kan waterproof ya, waterproof. Jadi kita gunakan dulu yang oil base, setelah itu baru menggunakan water base. Tapi kalau misalnya kita di rumah aja, kita cuma pakai sunscreen, kita nggak kemana-mana gitu ya, cukup menggunakan pembersih wajah, sabun muka misalnya yang memang ringan dan sesuai dengan pH kulit kita gitu aja. Karena terlalu sering membersihkan. Jadi kalau misalnya kita sebetulnya nggak perlu-perlu banget nih, tapi kita rutin bersihkan kulit sampai mungkin orang-orang yang berjerawat tuh biasanya karena merasa berminyak banget, sehari bisa 5 kali misalnya membersihkan muka. Nah itu justru malah membuat
kulit iritasi dan itu justru memperparah jerawatnya misalnya. Nah, itu dia. Jadi jangan berlebihan ya. Ya, Pokoknya disesuaikan sesuaikan aktivitas dengan orangnya. kebutuhan masing-masing dan jenis kulitnya juga gitu ya dok ya. Oke, thank you ya dok. Ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Udah gak sabar nih ngomongin tentang jerawat ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita semua yang hampir kita semua yang mengalami jerawat. Jadi kalau Anda punya pertanyaan seputar jerawat atau Anda lagi memiliki jerawat yang udah gede kayak bisul gitu ya di muka, aduh gimana ngatasinya? Boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Anggana Rafika PSPDV dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke dok, kita lanjut. Jerawat, satu bentuk yang tidak kita inginkan muncul di muka kita gitu ya. Sebenarnya jerawat itu apa sih dok? Kenapa bisa muncul? Ngeselin banget gitu. Banget, ngeselin banget. Satu aja ngeselin. Iya, gitu apalagi ya. ngajak teman-temannya ya. Jadi jerawat itu adalah satu bentuk peradangan yang dia memang sifatnya memang kronis gitu ya di organ pilosebasia kita. Jadi kelenjar pilosebaceus kita, kelenjar minyak kita gitu. Jadi kan kita kan banyak nih pori-pori ya kan. Nah, itu di bawahnya itu kan ada kelenjar pilosebaceanya. Nah, di situ dia meradang. Nah, peradangan itu terjadi karena jadi ada faktor utamanya penyebab jerawatnya sendiri terbentuk itu kan sebetulnya ada 4 aja gitu ya. Jadi yang pertama tuh ada sumbatan di pori-porinya gitu. Jadi ada hiperkeratinisasi kita ngomongnya. Jadi sumbatan tuh di pori-porinya. Padahal di bawahnya situ kan ada kelenjar minyaknya. Kelenjar minyaknya overproduction. Jadi produksinya terlalu berlebihan. Biasanya karena faktor hormonal nih. Nah, mau keluar juga nggak bisa kan. Akhirnya di situ dia bikin suatu peradangan. Terus ada pertumbuhan dari bakteri Cutibacterium acne di situ yang kemudian akhirnya membuat jerawat. Tapi nggak hanya ini, karena dipengaruhi juga oleh faktor-faktor dari luar gitu. Misalnya kalau faktor dari internal kita sendiri, dari genetik misalnya, itu mempengaruhi. Misalnya ayah kita atau ibu kita itu jerawat gitu ya, kita biasanya juga gampang rentan berjerawat karena berhubungan dengan jumlah kelenjarnya gitu ya, aktivitas kelenjarnya itu berhubungannya di situ. Terus juga yang paling penting adalah faktor dari luar. Ini yang sebetulnya bisa kita kontrol. Misalnya dari nutrisi. Nutrisi itu kan orang-orang sekarang kan biasanya dietnya yang high glycemic index ya. Manis-manis gitu ya. Terus berlemak-lemak, gorengan dan yang buat makan tuh dok, lain-lain. buat posting. Iya gitu. Nah itu justru bisa membuat insulin-like growth factor yang meningkat. Kemudian bisa membuat lebih mudah berjerawat. Terus juga polusi. Nah, polusi jangan dibilang lagi ya, sekarang polusi udah kayak gini. Itu bisa mempermudah munculnya jerawat juga. Kemudian dari faktor cuaca gitu ya. Selain itu dari faktor mekanik itu kayak kemarin nih kita berapa tahun ini kan kita sering pakai masker. Yes. Nah itu angka akne itu ya, angka pasien akne yang ke tempat praktek itu luar biasa karena maskne kita ngomongnya. Jadi akne yang diakibatkan karena masker itu kan. Karena gesekan itu ya? Itu karena gesekan, terus kita kan ngomongnya juga di dalam masker kan, jadi situ lembab. Akhirnya mudah terjadi jerawat gitu. Terus juga faktor stres, lifestyle. Itu juga berpengaruh juga gitu. Padahal stresnya gara-gara beli skincare mahal ya. Udah skincarean stres lagi, jerawat lagi. Iya, akhirnya muter terus gitu ya. Nah, faktor-faktor itu terus mengakibatkan yang 4 faktor utama tadi jadi berkembang gitu kan. Jadinya ya udah bisa jadi jerawat. Oke. Aduh banyak ya faktor penyebab jerawat ya. Kalau bisa kita hindari lah itu ya. Tapi gimana ya? Ya itu tergantung pribadi masing-masing. Tapi kalau kita berbicara tentang jenis jerawat dok. Kan kayak oke dengan beberapa penyebab yang tadi dokter sampaikan, tapi kok bisa munculnya beda-beda ya dok ya? Ada yang belendung gitu ya, kayak bisul itu mengganggu banget, secara kosmetik juga nggak enak dipandang gitu ya. Ada yang kecil-kecil kayak batu gitu, kayak susah banget dipencetinya. Ada yang muncul kayak
apa dimulai dari komedo, Komedo, dan lain ya. sebagainya itu gimana dok? Jenis-jenisnya apa aja sih? Nah, proses tadi itu memang biasanya diawali dengan munculnya kayak ada mikrokomedo, terus kemudian komedo tuh ada yang komedo whitehead, ada yang blackhead. Tuh kalau misalnya orang yang komedoan tuh kan kelihatan ya. Terus abis itu yang tipe yang non inflamatori. Jadi yang jerawat yang tidak mengalami peradangan. Itu biasanya munculnya sebagai komedo. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, terus faktor resikonya juga jalan terus, nah dia bisa berlanjut menjadi jerawat yang bentuk inflamasi, yang mengalami peradangan. Biasanya orang kalau ke rumah sakit itu ya bilang, dok muka saya beruntusan gitu ya, beruntusan. Jadi ada papul-papul kecil, bentol-bentol kecil gitu, warna merah. Nah itu bisa bentuk papul begitu. Ada yang kemudian terus isinya nanah gitu, jadi pustul ada. Belum lagi kalau yang kemudian terus dia berat sampai infeksinya sudah terlalu dalam, jadinya berbentuk nodul atau kista. Nah itu kalau misalnya dilihat yang kayak orang kayak bisul gitu ya, nah itu biasanya sudah masuk jerawat yang cukup berat. Nah itu harus terapinya lebih panjang lagi nanti. Dok ini sebelum lanjut ya, itu kayak ada orang yang akhirnya kayak mencetin jerawat. Iya. Karena nggak sabar kali ya, kayak aduh besok mau presentasi sama klien nih gitu. Daripada nggak pede aku pencet aja. Itu yang akhirnya menyebabkan peradangannya lebih buruk nggak sih akhirnya sampai memerah dan timbul nanah gitu nggak sih? Iya, terus akhirnya jadi muncul infeksinya lebih parah, terus akhirnya jadi kemana-mana. Dan yang paling parah lagi nanti bekasnya pun juga akan jadi lebih dalam, bopengnya. Gitu. Jadi kalau bisa memang ketika masih ketika mungkin masih merah-merah gitu ya, langsung aja diperiksakan supaya nanti nggak sampai menjadi lebih berat. Nah itu dia ya, harus sabar-sabar ya kalau sama jerawat ya. Harus sabar, nggak boleh dan instan. telaten. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar jerawat, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daabamili. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar jerawat. Nah, kalau Anda punya masalah seputar jerawat boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daabamili. Kita masih bersama dengan Dr. Anggana Rafika PSBDV dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi, Bapak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dengan Bapak siapa, Pak? Selamat pagi, Bapak. Saya Pak Her dari Surabaya. Pak Her di Surabaya. Selamat pagi, Ibu Iya. Dokter. Sehat. Sehat, Baik, sehat. Ya. sehat, Terima kasih Bapak. Pak Her. Semoga Pak Her juga sehat ya. Pak Her mau tanya apa ke dokter? Begini, Bapak dan Ibu Dokter, saya usia kan 75. Oh, 75. Ya, silakan Pak. Dan pas mau saya jaga, Gimana Pak Her? Boleh ada satu hal yang saya minta pencerahan Ibu Dokter. Di kepala saya itu sering terjadi jerawat batu, Ibu Dokter. Jerawat batu di kepala ya. Tapi itu kan jarang pecah itu biasanya, Bu. Dan kalau sudah apa itu kan saya kasih balsem dia. Kasih Mas. Biasa mengurangi rasa sakit dan lama-lama hilang. Tapi bisa muncul lagi, Bu Dokter. Oke, itu maksudnya setelah dikasih balsem dia hilang, terus nanti nggak berapa lama lagi dia muncul lagi, atau dia tetap menetap di situ tapi udah nggak rasa sakit, Pak Her? Terkadang dia kalau apa itu muncul ada rasa sedikit sakit aja, tapi nggak terlalu berat. Tapi dia pindah-pindah itu. Oh, hilang timbul pindah posisi gitu ya? Oke. Iya. Dok, ada yang ditanyakan? Sudah pernah berkonsultasi Bapak sebelumnya? Dikasih salep atau apa gitu biasanya? Belum pernah ya? Belum pernah dilihat berarti ya? Baik. Oke. Belum pernah, Bu Dokter. Ya, rasanya nyeri ya? Nah, Oke. Mungkin terima kasih.
kan Bu Dokter, saya kan rutin check up. 9 bulan sekali saya biasa kolesterol, triglycerid, asam urat, dan gula darah. Itu selama ini bagus. Bagus. Ya. Oke. Oke. Dokter sudah jelas atau yang Ya. ditanyakan lagi? Sudah. Mungkin riwayat penyakit dan lain sebagainya nggak mau tanya? Nggak ada. Nggak ada. Ini Nggak ada tadi. hubungannya. Ya. Oke. Baik. Sehat. Iya. Baik, Oke. terima kasih Pak Her yang ada di Surabaya. Ya. Nggak nyangka loh usianya 75, kayaknya masih 75. 30-an ya, masih muda banget nih suaranya, masih energik ya. Kita akan Oke. coba jawab ya Pak Her, terima kasih. Semoga sehat terus sama keluarga. Gimana nih Dok? Jadi tadi kalau dari riwayatnya beliau sering check up ya sebetulnya ya 9 bulan sekali dan semua bagus, nggak ada masalah. Jadi benjolan yang terjadi di kepala itu juga bisa disebabkan karena folikulitis atau kayak misalnya orang kan bilang kayak bisul gitu ya. Yes. Nah itu berarti ada peradangan di ininya, di apa namanya folikel rambutnya dan di sekitarnya dan jaringan di sekitarnya. Nah itu peradangan itu harus mendapatkan obat untuk radangnya sama antibiotik biasanya. Kalau misalnya memang betul diagnosisnya folikulitis itu ya. Tapi memang untuk lebih jelasnya kalau bisa memang dilihat secara langsung apakah benjolan ini memang betul termasuk ke yang folikulitis itu. Karena nanti obatnya itu tidak cukup hanya sekedar obat oles, tapi juga biasanya butuhkan obat minum. Tadi kan kalau diceritakan kan berpindah-pindah ya. Ya, betul. Ya, berpindah-pindah, nanti sembuh, kemudian muncul lagi. Berarti akar permasalahannya mungkin memang belum teratasi, mungkin memang ada infeksinya yang harus diobati dengan obat antibiotik minum misalnya. Terus juga nanti biasanya ada obat radang yang di obat olesnya maupun di obat minumnya. Gitu. Jadi saran saya untuk Pak Her lebih baik diperiksakan dulu pada saat check up, pas lagi muncul, pas lagi gede-gedenya gitu ya, jangan diolesin balsem. Takutnya nanti malah makin meradang malah jadi mungkin nanti lebih Pak Her diolesin balsem sebagai painkiller kali iya, Dok. karena mengalihkan ya, Iya. karena rasa panas dari balsamnya itu iya. Cuman saran saya segera diperiksakan ke dokter spesialis kulit terdekat untuk dilihat apakah betul ini tadi seperti folikulitis seperti itu tadi. Jadi nanti butuh obatnya kalau misalnya memang itu insya Allah nggak terlalu lama ya. Tapi itu bisa juga nanti dilihat apakah mungkin ke arah penyakit yang lain gitu. Memang harus ada pemeriksaannya cukup banyak nanti. Tapi itu sifatnya seperti jerawat pada muka bukan sih Dok? Kalau mungkin bisa tidak muncul di situ gitu. Sama-sama ada radang, sama-sama ada infeksi, tapi yang diinfeksi berbeda. Jadi kalau bisul itu bisa muncul di area mana saja yang berambut. Beda kalau jerawat ya. Kalau jerawat itu hanya di area yang dia kelenjar pilosebaceanya aktif, misalnya di area wajah, kemudian di dada gitu dan di punggung. Itu biasanya daerah-daerah predileksi jerawat itu. Tapi kalau untuk bisul di mana aja bisa. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Her yang ada di Surabaya. Biar lebih detail lagi, segera ke dokter. Untuk periksakan daripada nggak nyaman ya Dok ya. Dengan dikasih balsem terus takutnya malah bisa iritasi tambah ya. radang, Infeksi iritasi. ya gitu ya. Semoga sehat terus ya Pak Her ya. Sehat selalu. Ini suaranya masih muda banget nih, masih gagah kayaknya ya. Oke, kita lanjut ya Dok ya. Nah ini hubungannya ini relate dengan pertanyaan Pak Her tadi. Barusan dijelasin sih di dada dan di punggung. Itu sebenarnya jerawat bisa muncul di mana aja sebenarnya? Nah itu daerah predileksinya tadi biasanya kalau jerawat wajah, kemudian di dada dan di punggung gitu ya. Kalau misalnya muncul di area lain, misalnya mungkin di paha atau di yang lain itu biasanya bukan jerawat gitu ya. Mungkin kayak tadi bisul gitu ya, sama-sama ada nanahnya, sama-sama merahnya gitu. Tapi diagnosisnya bukan itu. Karena kalau jerawat itu tadi karena proses yang seperti awal disebutkan itu tadi ada sumbatan, itu biasanya dia ada mikrokomedo, ada komedonya gitu. Kalau bisul nggak ada. Kalau bisul nggak ada gitu. Okay. Nah terus ada di muka yang paling banyak. Tapi yang di punggung juga banyak. Oke. Nah sekarang kita dari lokasi ya, spot-spotnya sekarang kita ke usia orang gitu. Kan kita selalu nggak tahu ini kalau saya ya Dok ya pribadi ngeliat kayak anak-anak remaja tuh ya SMP, SMA mungkin sekarang mulai SD gitu ya. Itu banyak banget jerawatan tapi orang tua udah ya 40-50 plus tuh kayak nggak ada, kok kayaknya jarang yang jerawatan ya. Itu maksudnya ada nggak sih rentan usia gitu ya yang atau kategori khusus orang-orang yang masuk
kategori orang yang rentan mengalami jerawat. Itu karena hormonal kah, karena masih muda jadi kayak ya udah nggak apa-apa pembiaran ya, namanya juga anak remaja gitu. Itu gimana sih, Dok? Iya. Wajar nggak sih? Jadi memang kalau pada saat kita pubertas gitu ya, itu kan mulai ada perubahan hormon. Nah, di situ rentan berjerawat biasanya usia-usia 11 tahun ke atas gitu. Nah, ada beberapa tipikal pasien yang dia jerawatnya memang hanya pada saat pubertas saja kemudian sembuh. Nah, tapi ada juga nih sekarang yang munculnya justru pada saat dewasa, jadi adult acne. Nah, itu juga ada. Jadi munculnya pada usia-usia 25 tahun ke atas, biasanya lebih banyak pada wanita. Gitu. Ada yang dulunya memang berjerawat, ada yang nggak pernah jerawatan sama sekali, tapi kemudian pada saat dewasa justru berjerawat. Itu juga ada. Itu karena perubahan dari hormonal juga. Tapi kalau kayak Gitu. orang, ini karena orang tua ya, Dok, kayak nggak di luar flek hitam ya, gitu ya. Itu jarang berjerawat karena masalah hormon juga ya? Ya, kalau misalnya orang-orang yang sudah lebih tua gitu ya, itu kan aktivitasnya juga sudah mulai menurun, hormonnya juga sudah mulai decrease gitu ya, jadinya lebih jarang jerawatan. Orang lanjut usia kan? Lanjut usia, gitu, betul ya. Ya. Oke, jadi memang kadang-kadang kita ngelihat ini udah tua nggak jerawatan, kelihatan mulus tapi itu sebenarnya kering gitu ya. Kering. Oke. Nah, sekarang kalau ada orang ngomong kayak, "Dok, kalau berbicara jerawat itu rentan nggak sih sama orang dengan jenis kulit tertentu?" Kan ada yang kita mengenal kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif, itu ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Kalau orang dengan kulit oily itu biasanya memang lebih rentan terkena jerawat. Tapi belum tentu orang yang kering nggak berjerawat, belum tentu juga. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi tadi seperti yang di awal kan banyak. Termasuk salah satunya mungkin membersihkan yang terlalu berlebihan jadi mudah iritasi gitu ya. Terus habis itu nutrisinya mungkin makannya yang high glycemic index gitu ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi walaupun tipikal kulitnya bukan yang oily gitu. Ya, oke. Kadang-kadang gitu juga. Saya punya ini pengalaman pribadi ya gitu. Saya punya teman tuh nggak tahu disebutnya kayak kulit badak kali ya. Itu kulitnya tuh bener-bener halus, Dok. Kayak kelihatan tuh kayak nggak ada pori-porinya malahan gitu ya. Jadi kayak diapa-apain dia juga kayaknya jarang face washan gitu ya. Tapi tetap nggak muncul jerawat. Itu karena apa ya? Genetika atau gimana ya? Iya, genetik itu memainkan peran yang cukup penting dalam jerawat gitu. Karena berhubungan dengan aktivitas kelenjar sebaseanya, terus kemudian jumlah kelenjar sebaseanya itu juga mempengaruhi. Nah, ada memang tipikal orang-orang yang memang sudah dianugerahi dengan kulit yang sedemikian bagusnya sampai pori-porinya mungkin kecil ukurannya gitu ya, sampai nggak kelihatan. Tapi sebetulnya ada dan pori-pori tidak bisa dikecilkan ya. Jadi memang sudah kalau yang memang bawaannya pori-porinya kecil gitu ya dia kecil. Tapi kalau yang besar nggak bisa serta-merta terus minta dikecilkan, apalagi cuma pakai krim gitu ya nggak bisa. Oke. Nah, lanjut, Dok. Kalau berbicara tentang jerawat gitu ya, entah itu dipencet atau enggak gitu kan, ada yang mulai satu tumbuh lagi nyebar gitu ya, ibarat katanya nular ke titik-titik yang lain. Tapi sebelum kita tanya itu, kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana, Ibu? Pagi. Bu Yuni nih, Jakarta. Ibu Yuni di Jakarta, apa kabar Bu Yuni? Baik sekali. Oke, Bu Yuni silakan, mau tanya apa ke dokter? Iya, saya mau nanya, anak saya tuh kan umurnya kan 24 tahun. 54. Nah, suka itu Dok, suka apa tuh, Dok? Ngapa fitness ya kayak gitu ya. Suka fitness. Enggak tahu ya di fitness itu kan ada produk-produk yang apa buat iya. bikin-bikin yang kayak macam-macam gitu. Iya. Itu sampai dia beli itu segalang itu loh, Dok. Iya. Nah dia minum itu kan, Dok. Terus itu tiba-tiba dia setahun kemudian dia nggak mau minum lagi, entah kenapa juga saya nggak tahu ya. Namanya sudah udah gede lah, dewasa gitu ya. Tiba-tiba, Dok, ya dia bilang gini, kenapa ya di punggung aku ada ini sejenis kayak jerawat gitu, Dok. Bulat gitu juga bukan, Dok, keras-keras gitu, Dok. Kayaknya ada putih-putih deh, Dok. Ngeri deh saya. Gitu. Jadi saya bilang, aduh ini apa ke dokter kulit aja kamu dioperasi gak apa-apa lah dikit ini kan gitu. Terus dia nggak mau katanya. Sampai sekarang tuh ada tapi nggak pecah, Dok. Oh, ini setelah tidak minum produk-produk itu lagi gitu ya, Bu ya? Setelah setahun. Nggak tahu apa itu yang kamu tahu deh laki-laki itu yang
dijual-jual orang fitness itu loh, yang kayak Iya, susu, iya. entah apa itu nggak ngerti protein apa dah, itu Oke. ngeri deh. Oke. Tapi saya bilang sakit nggak sih? Enggak katanya. Kalau Oke. gitu kan mungkin Itu di kena area baju wajah, Bu, sakit ya munculnya. Dok ya. Di punggung, Punggung. di punggung. Di punggung, iya, di punggung. sebelah kanan. Oh ya. Oke, dokter yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah. Gitu aja sih. Tapi sekarang sudah nggak konsumsi itu ya, Bu ya? Yang kayaknya dari sudah setahun ini dia nggak mau lagi gitu, Setahun nggak tahu deh apa ada. Tapi yang munculnya masuk berarti gitu. dari setahun itu juga sampai sekarang. Tambah Ada membesar? Ini waktu dia masih minum itu Sudah muncul? terus tetap ya, terus tetap ada itu katanya timbul gitu, tapi nggak tahu itu apa. Entah baik. itu, entah apa. Tapi kata dia kalau bisul kan, saya juga zaman dulu, sekarang kan umur saya 60, jadi zaman dulu tuh kan ini kena baju itu rasa nggak enak ya, Iya. zaman dulu. Ya. Nah kalau dia bilang sakit nggak sih? Tapi itu sakit nggak, Bu? Katanya. Sakit nggak ya? Enggak katanya Oh, nggak enggak. sakit. Oke. Tapi Ya. putih loh, seperti nanah. Iya. Tapi Oke. nggak tahu juga keras gitu. Oke, Bu Yuni ya Oke. sudah kita dapat, kita akan coba Ya. jawab, tapi nanti mungkin kita jawabnya setelah break ya, Bu ya, di segmen terakhir ya, Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Yuni di Jakarta. Salam untuk anaknya ya. Semoga udah nggak gitu lagi ya. Oke, Dok, nanti kita jawab setelah break ya. Ya. Oke, pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar jerawat bersama dengan Dr. Anggana Rafika, PSPDV dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke, Dok, di segmen terakhir ini kita coba jawab dulu pertanyaan dari Bu Yuni yang ada di Jakarta tadi. Gimana, Dok? Ya, jadi kalau ketika orang biasanya nge-gym atau yang lain-lain, apalagi memang ada beberapa obat yang dikonsumsi gitu ya, atau disuntikan. Nah, saran saya obat-obat seperti itu jangan digunakan ya, karena biasanya mengandung steroid anabolik. Nah, itu efeknya bisa kemana-mana gitu, bisa kemudian ada yang terus mempermudah terjadi jerawat juga, kemudian bisa muncul ada benjolan seperti itu tadi juga. Itu harus diperiksakan, bisa ke dokter spesialis kulit, nanti dianalisa, kemudian nanti akan dilakukan tindakan. Jadi nggak bisa kalau cuma pakai krim-krim aja, itu nggak bisa gitu. Jadi harus datang langsung ke dokter spesialis kulit, dan nanti baru akan dilakukan tindakan. Tapi memang mungkin ini catatan juga untuk teman-teman yang baru newbie juga nih ya. Tanpa kita blaming apapun ya, tapi itu bisa efek dari minuman-minuman itu nggak sih, Dok? Bisa gitu. Biasanya Mungkin kalau ada kandungan apa yang harinya kayak, kan mungkin sekarang kayak banyak orang minum steroid-steroidan gitu ya. iya gitu. Jadi kalau yang untuk ke-gym itu biasanya steroid anabolik ya. Nah, itu apa namanya? Itu kan instan efeknya, tapi kemudian dia bisa berakibat ke pengaturan hormon yang lain dalam tubuh, akhirnya bisa mengakibatkan nggak cuma dari jerawat aja, bisa ke sistemik yang lainnya gitu. Jadi kalau bisa yang aman-aman aja, latihan Alami. sering-sering nggak apa-apa. Mungkin konsumsi seperti susu yang mengandung whey protein itu juga bisa, itu masih bisa dilakukan, tapi hati-hati. Kadang kalau orangnya memang rentan jerawatan, biasanya dia juga akan mudah berjerawat. Ya, kalau konsumsi yang konsumsi alami-alami itu. aja lah ya, Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Yuni yang di Jakarta ya. Semoga anaknya lekas kembali sehat gitu ya, nggak ada beruntus-beruntusan lagi ya Ibu Yuni ya. Oke, Dok, kita bahas seputar jerawat lagi. Nah, sebenarnya penanganan yang tepat untuk jerawat seperti apa? Kan ada orang harus beda, kayak dikasih krim aja atau di laser ada segala macam, itu gimana? Dilihat dulu derajat jerawatnya ya, Oke. gitu. Jadi kalau misalnya lesinya itu hanya yang non inflamatori gitu, misalnya seperti tadi komedo, itu kita bisa menggunakan krim-krim yang OTC atau over the counter. Itu boleh gitu, misalnya menggunakan yang mengandung asam salisilat, BHA gitu ya, atau mungkin dengan menggunakan retinol itu tadi nih, niacinamide, sulfur, benzoyl peroxide dan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya sudah mulai muncul yang ada lesi-lesi yang memerah, meradang, apalagi ada nanahnya, itu kalau bisa segera ke dokter spesialis kulit. Kenapa? Karena nanti biasanya ada dapat obat minum untuk antibiotiknya, terus kemudian ada obat oles yang lain-lain juga yang disesuaikan dengan derajat jerawatnya gitu. Dan nggak boleh minta instan.
Jadi Itu ada kayaknya dua permintaan, fase, ini kayaknya iya. curhatan pribadi dokter ya, karena Iya. ketemu pasien bikinnya instan gitu ya. Iya, karena ada dua fase. Satu fase treatment. Jadi fase treatment itu benar-benar diobatin dulu nih jerawatnya sampai stabil. Setelah itu boleh masuk ke fase maintenance. Nah, fase maintenance ini yang boleh menggunakan obat-obat yang OTC, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau selama fase treatment ini kalau bisa memang gunakan yang sudah diresepkan oleh dokter gitu. Jangan takut ketergantungan. Oh iya itu juga. Iya, jangan takut ketergantungan. Once we stop the treatment katanya bakal balik lagi jerawatnya. Iya, enggak. Jadi resep racikan dokter yang baik itu tidak akan bikin ketergantungan selama memang betul-betul ketemu dengan dokternya, diperiksa oleh dokternya gitu ya. Jadi jangan katanya racikan dokter, tapi punten mungkin belinya di online gitu ya. Yes. Nah, itu bukan racikan dokter berarti, bukan. Itu racikan pabrik ya. Itu tidak melalui prosedur yang benar. Jadi biasanya memang kalau dari dokter itu dia dapat mungkin krim pagi dan krim malam ya, itu dia tapi memang membutuhkan proses sekitar mungkin 3 bulan sampai 6 bulan gitu ya, nanti sampai betul-betul stabil. Setelah itu baru masuk ke fase maintenance itu. Racikan dokter yang berlabel biru hanya didapatkan melalui konsultasi dengan dokter, didapatkan dari apotik dan disesuaikan dengan dosisnya sesuai derajat jerawatnya masing-masing. Tapi kalau udah pernah punya riwayat jerawat, bakal muncul lagi nggak sih dok ke depannya? Bisa. Bisa, kan tadi itu dipengaruhi banyak faktor kan. Nah kalau itu tidak dijaga, sekarang udah membaik nih, tapi habis itu makannya sembarangan lagi misalnya. Malam begadang terus, ya sudah, ya pasti akan muncul lagi. Oke, gitu. tapi sebenarnya nyebar nggak? Tadi pertanyaan belum kejawab tuh. Oh ya, nyebar. bisa. Oh bisa nyebar? Bisa nyebar. Karena yang dipencet atau nggak dipencet pun bisa? Ya bisa dua-duanya, bisa baik dipencet, nggak dipencet aja bisa nyebar, apalagi dipencet gitu. Tapi nggak usah terus jadi kepikiran overthinking gitu. Kalau jerawat kuning di sini berarti hubungannya sama ginjal, kan Nah, ada itu. tuh. Itu mitos banget ya, itu nggak usah terlalu dipercaya. Memang kalau jerawat muncul pada adult itu memang biasanya sering ditemukan pada dagu, tapi bukan berarti itu terus berhubungan dengan organ yang lain iya. itu. Kalau orang yang jerawatnya semuka, apakah pasti nanti multi organ Enggak ya? failure? Enggak juga kan, enggak juga. Oke, kayak gitu. Oke, thank you dok. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita. Thank you ya Siap. dok, sehat Ya. terus dan salam untuk teman-teman di Sehat-sehat Brawijaya juga. Hospital Iya, Tangerang ya. terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita seputar jerawat. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Malias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Selamat berakhir pekan, selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dan ingat jaga kesehatan kulit muka kita supaya nggak berjerawat ya. Makan yang sehat. Sampai jumpa.